Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang ilmu filsafat yang berkaitan dengan teologi, dan sudah kita jelaskan bahwasanya para filsuf atau falasifah Yunaniyun, ya orang ahli Yunani, mereka ngawur, tidak punya petunjuk dalam mereka-reka tentang teologi, ya. Mereka berusaha memahami tentang Tuhan hanya sekedar dengan logika mereka, dan kita tahu akal manusia sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Apalagi berbicara tentang sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat, ya. Sehingga mereka hanya mereka-reka. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang filsafatnya Aristoteles, ya. Sebelumnya Plato, ya. Plato mengambil dari Sokrates, kemudian Plato, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Aristoteles, ya. Kemudian muncul, ya, karena ketidakpuasan terhadap teori dari Aristoteles dan juga Plato, maka muncullah teori yang disebut dengan Aflutin atau Plotinus, ya, Plotinus. Ini sebenarnya Aflutin ini muncul setelah Masehi di Mesir, di Iskandaria, ya, sehingga disebut dengan Aflutuniyah Iskandaria, ya, yang sekitar abad, saya kalau tidak salah abad kedua atau ketiga setelah Masehi, ya. Nah, dia punya filsafat tersendiri, yang filsafat dia ini yang akhirnya mempengaruhi banyak para filsuf yang berafiliasi kepada Islam. Mempengaruhi filsafatnya Al-Farabi, kemudian mempengaruhi filsafatnya Ibnu Sina, dan juga mempengaruhi filsafatnya gembongnya Wahdatul Wujud, yaitu Ibnu Arabi, dan juga sufi-sufi yang lainnya. InsyaAllah akan kita jelaskan pada kesempatan. Demikian juga dari filsafat-filsafat Yunani secara umum akhirnya mempengaruhi Asy'ariyah dan Mu'tazilah. InsyaAllah akan kita bahas pada waktunya. Sekarang pada kesempatan ini saya akan bahas fokus tentang teori filsafat Aflutin atau Platonis, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap filsafat Farabi dan Ibnu Sina, kemudian Ibnu Arabi, ya. Karena mereka sangat terpengaruh dengan filsafat Platonis, ya. Tentunya memahami filsafat mereka memang sulit, ya, karena namanya filsafat banyak hal yang tidak jelas, kurang jelas, dan sering mereka mengungkapkan dengan ketidakjelasan, ya, karena mereka mengungkapkan suatu hal yang sangat sulit hanya sekedar logika-logika yang tidak dibangun di atas dalil. Masing-masing punya cara berpikir tersendiri. Baik. Secara umum, ya, ada namanya Aflutin atau Platonis, ya. Kemarin telah kita sebutkan dengan teori Plato dan juga teori Aristoteles, Plato dengan al-muthul, ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, ya, yaitu bahwasanya yang ada di atas, yang kita lihat indrawi ini hanya proyeksi dari sesuatu yang hakiki di alam akal, yang itu sudah kita bantah kemarin. Kemudian juga Aristoteles yang berusaha menggunakan teori namanya huyuli dengan surah, dengan harakat, ini sudah dibantah, dan banyak yang tidak puas dengan pendapat mereka. Maka muncullah gelombang filsafat baru, ini muncul setelah Masehi. Kalau Aristoteles itu sekitar mungkin 3 abad sebelum Masehi atau 4 abad sebelum Masehi, Plato dan Aristoteles. Ini kemudian ratusan tahun berikutnya muncul Aflutin di Iskandaria, ya, di Iskandaria maksudnya di Mesir. Di Mesir, tapi dia Yunani. Kemudian dia punya teori yang dia buat namanya teori Al-Faid Al-Ilahi, ya. Al-Faid Al-Ilahi, ya. Al-Faid Al-Ilahi. Ya, ini tujuannya apa? Dia ingin menjelaskan tujuannya bahwasanya bagaimana bisa
menjelaskan bahwa causa prima atau yang mereka sebut dengan al-awwal, yaitu Tuhan maksudnya, yaitu Tuhan yang esa dan simple, ya, bisa memunculkan makhluk yang begitu beragam, makhluk yang plural dan beragam. Sementara mereka sepakat dengan satu kaidah yang mereka sebutkan bahwasanya al-wahid la yasduru anhu illa al-wahid, ya. Yaitu al-wahid la yasduru illa wahid. Yang artinya satu hanya bisa memunculkan satu. Satu hanya memunculkan satu. Ini teori-teori yang dibuat oleh Plato, Aristoteles tidak bisa menjelaskan bagaimana Tuhan yang esa, yang satu, yang simple, yang statis, kok bisa memunculkan sesuatu yang banyak, yang bergerak dan macam-macam. Teori mereka selalu buntu, akhirnya muncullah suatu teori yang mungkin diterima oleh mereka, yaitu teorinya Aflatun tentang al-faidul ilahi, ya. Nah, bagaimana cara Tuhan yang esa ini atau causa prima yang esa memunculkan segala sesuatu yang banyak, ya. Sementara mereka sepakat, orang-orang Yunani sepakat secara Tuhan menurut filsuf Yunani, enggak ada yang lain nih, habis. Syaratnya, ya, harus statis, tidak berubah, kemudian tidak bergerak, kemudian diantaranya tidak bergerak, diantaranya sudah sempurna, tidak bertujuan. Ini simple, tidak mengandung, itu esa, tidak mengandung pluralitas. Ini syarat-syarat Tuhan yang disepakati oleh seluruh orang-orang Yunani, ya. Tuhan statis, tidak bergerak, sudah sempurna, tidak bertujuan, simple, tidak mengandung pluralitas, ya. Boleh statis. Kalau statis berarti kata mereka Tuhan sudah sempurna. Kalau Tuhan bergerak berarti Tuhan butuh kesempurnaan baru. Berarti Tuhan tidak boleh bergerak. Kalau Tuhan dinamis berarti kenapa dia butuh dinamis? Kalau dia dinamis berarti dia tidak sempurna. Ya, karena dia butuh pada kondisi yang lain. Sehingga dia berpindah dari sesuatu yang kurang sempurna menuju kondisi yang lebih sempurna. Oleh karena harus tidak boleh bergerak. Tidak boleh dinamis, tidak boleh bergerak, ya. Kemudian tidak boleh bertujuan, karena kalau Tuhan bertujuan berarti dia belum sempurna, dia hanya sempurna dengan tujuan tersebut. Jika tercapai, berarti ketika dia bertujuan dikatakan dia tidak sempurna. Tuhan harus simple, tidak boleh ada macam-macam dalam Tuhan karena dia adalah esa. Kalau dia beragam atau ada hal-hal yang pluralitas dalam zatnya berarti dia tersusun. Ini syarat Tuhan menurut filsuf Yunani yang disepakati juga oleh ahlul kalam, ya. Kalau kita syarat Tuhan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, selesai. Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah tidak butuh kepada yang lain butuh kepada Allah. Lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah, sederhana, simple, sederhana. Dan Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Ini mereka bikin
Seakan-akan ini yang disebut dengan al-qat'iyat ya. Ini kayaknya mereka sudah terima, tidak bisa diprotes ya. Syarat-syarat Tuhan ini disebut dengan al-qat'iyat. Ya. Nanti akan berkembang lebih banyak. Nah, sekarang ketika syarat Tuhan seperti ini, gimana bisa menimbulkan sesuatu yang banyak? Kalau dia tidak statis, terus bagaimana dia bisa memunculkan makhluk? Harusnya kalau dia statis ya gitu-gitu saja. Dia tidak dinamis. Kalau dia tidak bergerak, kalau dia tidak berkehendak, terus ngapain ada makhluk? Dia sudah sempurna tanpa ada makhluk, ngapain dia ciptakan makhluk? Ya. Pergulatan akal yang mereka bercarut-marut dalam pemikiran mereka, tapi mereka secara umum saya simpulkan setelah saya baca perkataan mereka semuanya yang saya sampai dalam buku-buku yang sempat saya baca, kesimpulannya seperti itu. Terus bagaimana bisa menjelaskan kausa prima munculkan makhluk yang beragam? Satu yang simpel menimbulkan makhluk yang pluralitas yang beragam. Bagaimana cara menjelaskan sementara mereka punya kaidah al-wahid la yasduru anhu ila wahid, satu hanya munculkan satu pula. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya ya. Adapun ceritanya, cerita tentang al-faid al-ilahi. Al-faid bahasa Arabnya kira-kira artinya adalah curahan. Al-faid itu secara bahasa artinya adalah curahan ya. Seperti matahari yang panas mencurahkan cahayanya, itu namanya al-faid. Sampai ke bumi. Seperti air yang banyak akhirnya mencurahkan air melalui lubang-lubangnya keluarlah mata air. Itu namanya al-faid ya. Seperti kata mereka juga, ibarat pohon yang kemudian akar yang kuat mencurahkan cabang-cabangnya yang bersumber dari satu sumber, kemudian cabang-cabang batang dan itu namanya al-faid. Nah, apa maksudnya al-faid? Yaitu mereka yang menyatakan bahwasanya makhluk ini adalah al-faidul ilahi, adalah suatu curahan dari Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala, atau istilah mereka Tuhan kausa prima, al-awwal sebab pertama. Karena saking sempurnanya, maka dia mencurahkan makhluk. Yang makhluk tersebut tercurahkan darinya karena dia saking sempurna. Bukan karena kebutuhan kepada makhluk, dan bukan karena dia ingin ciptakan makhluk. Semuanya agar Windu. Saya ulangi. Sampai di mana tadi? Jadi dia ingin menjelaskan, ya, agar bagaimana status Tuhan tetap bertahan, bisa tetap statis, tidak bergerak, sudah sempurna, tidak bertujuan, simple. Status ini tetap bertahan, tapi bisa menimbulkan makhluk yang pluralitas dan beragam. Ya. Sementara syarat Tuhan ini harus tetap bertahan. Bagaimana? Nah, inilah muncullah namanya teori al-faid al-ilahi. Bahwasanya makhluk ini muncul karena kesempurnaan Tuhan sehingga muncullah makhluk. Muncullah makhluk yang beragam. Nah, bagaimana prosesnya muncul makhluk yang beragam dari Tuhan yang esa dan simple tersebut? Mereka mengatakan prosesnya begini, secara sederhana ya, prosesnya. Dan ini disebutkan dalam Tasu'at Platon ya. Prosesnya pertama kausa prima, kemudian yang muncul yang kedua adalah mereka mengatakan al-aqal al-kulli. Akal al-kulli, akal itu akal yang saya sudah katakan kulli itu sesuatu yang tidak ada di alam nyata. Seperti saya sudah jelaskan, ketika kita bilang manusia itu tidak terbayangkan karena manusia suatu kata yang mencakup begitu banyak anggotanya. Saya, antum, semuanya adalah manusia. Ketika manusia mana kita tidak bisa bayangkan secara indrawi, secara hissi, secara kenyataan, tidak bisa kita lihat kecuali kita bilang manusia tersebut maksudnya firanda, baru ketahuan. Tapi kalau sekedar manusia saja, maka dia adalah suatu yang kulli. Ya, suatu yang kulli. Seperti wujud. Wujud ya kita ngerti wujud, tapi wujud apa kalau kita mau wujudkan di alam nyata? Enggak bisa. Wujud hewankah, wujud batukah, wujud airkah? Tapi kalau wujud semua apa? Wujud suatu yang ada. Tapi
Itu hanya dalam benak kita, sama manusia dalam benak kita. Ketika kita ingin wujudkan di alam nyata, maka harus tertakyin. Itu. Nah, kalau kulli seperti namanya al-akal kulli. Al-akal kulli ini kemudian menimbulkan an-nafs al-kulliyah. Bagaimana prosesnya tidak dijelaskan secara detail oleh Aflatun ya. An-nafs al-kulliyah. Jiwa karena kita tahu namanya setiap jisim ada jiwanya. Setiap jisim ada jiwanya. Jisim seperti kita ada jiwa dalam jisim kita. Tapi pertama dia munculkan an-nafsul kulli. Al-akal kulli ini satu. Ini kan kausa prima ini satu. Kata mereka al-akal kulli juga satu, enggak ada masalah. Al-akal kulli menjadi nafsu kulli juga ini masih satu muncul satu. Setelah dari nafsu al-kulliyah baru kemudian beranjak merubah menjadi an-nufus al-juz'iyah. Yaitu jiwa-jiwa yang banyak. Yang tertakyin. Tertakyin maksudnya teridentifikasi. Ya, jiwanya manusia lah, jiwanya inilah, jiwa. Sebab mereka mengatakan bulan juga berjiwa, planet juga berjiwa. Dari sinilah proses an-nufus al-juz'iyah baru kemudian muncullah berbagai macam makhluk. Dari sini muncul berbagai jisim dan lain-lain. Ini teori dari Platonis tentunya kita pun tidak logis ya bagaimana proses alam semesta kok sederhana seperti ini. Dan timbul banyak pertanyaan bagaimana kausa prima ketika bisa memunculkan yang beragam dan dibantah oleh para filsuf juga ya. Tetap saja akan menimbulkan permasalahan. Bukankah kausa prima satu? Kenapa dia butuh menciptakan yang lain? Syarat Tuhan tidak terpenuhi. Berarti ada kebutuhan menciptakan makhluk. Kemudian yang kedua, kenapa dia satu makhluk beragam? Apakah keberagaman tersebut sebelumnya sudah terdapat dalam kausa prima tersebut yang merupakan potensi kemudian baru muncul keluar? Atau sebelum memang sudah tidak ada, kok tiba-tiba ada? Saya ulangi, kalau namanya faith ya, kalau matahari, kita bicara matahari, dia satu kan. Ketika keluar cahaya yang begitu banyak, berarti kan dia sudah punya potensi. Tinggal keluar cahaya tersebut. Nah, timbul pertanyaan kepada mereka, kepada Platon dan para pengikutnya. Allah atau Tuhan, mereka tidak mengatakan Allah, tapi kausa prima. Ya, sebab pertama ini, yaitu Tuhan. Apakah sebelum keluar faith, ya, curahan-curahannya, apakah yang beragam tersebut sudah berada dalam potensi dirinya atau tidak ada? Kalau mereka mengatakan sudah berada dalam potensi zat Allah, berarti Allah sejak awal bukan simple, tapi dia sudah ada pluralitas dalam zatnya. Tapi kalau mereka bilang asalnya tidak ada, kemudian ada, maka sulit untuk dijelaskan bagaimana satu bisa menimbulkan yang banyak. Intinya, saya bilang ini suatu hal yang tidak logis. Kemudian juga, kausa prima adalah suatu yang nyata. Dia suatu yang nyata. Bagaimana kemudian dia munculkan suatu yang zihni. Kulli itu zihni. Suatu yang tidak nyata tapi suatu al-kulli sudah kita jelaskan. Ini dia hanya ingin lari supaya tetap satu munculkan satu, tapi tidak logis. Ini suatu yang nyata munculkan suatu yang zihni. Kemudian satu yang zihni munculkan yang zihni lagi yang sekedar dipikirkan. Setelah itu munculkan nufusul juz'iyah. Nufusul juz'iyah ini bukan lagi zihni tapi dia a'yan, yaitu nyata, dia nyata. Nufus, jadi seperti manusia tiba-tiba muncul veranda, window dan yang lainnya banyak ya. Tapi bagaimana proses dari suatu yang zihni muncul kepada suatu yang nyata, ini juga diprotes oleh para ahli filsuf ya. Ini intinya ini logika terjadinya alam semesta yang bagi saya tidak logis, hanya ngawur, hanya sekedar ingin bagaimana menjaga eksistensi Tuhan yang mereka persyaratkan harus statis dan tidak dinamis, tidak bergerak, sudah sempurna, tidak boleh bertujuan, simple. Bagaimana sesuatu yang seperti ini bisa munculkan yang banyak? Mereka bikin teori ini, namun teori ini juga tidak logis. Ini juga tidak logis. Ini secara sederhana, nanti antum bisa baca lebih dalam tentang teori Platon. Tapi ini dialah yang pertama kali membuat ide al-faidul ilahi, curahan ilahi ya. Curahan ilahi tersebut ya. Terus kalau kita bilang begini caranya, berarti dia tidak mengatur yang lainnya. Tugas dia hanya memunculkan al-aqal kulli. Setelah itu kejadian alam semestanya bergantung kepada al-aqal kulli ini, yang nufus al-kulliyah, nufusul juz'iyah dan seterusnya.
Dia tidak tahu menahu tentang ya karena menurut mereka namanya al-aqal kulli ini bukan tercipta dari causa prima, tetapi dia adalah konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan. Makanya Platonis mengatakan bahwasanya akal yang pertama ini adalah suatu yang azali bersama causa prima. Jadi keberadaan dia merupakan konsekuensi dari causa prima. Ya. Sejak ada causa prima dia juga ada. Baik. Mudah-mudahan antum paham. Selanjutnya kita lanjut kepada pengaruh filsafat Platonis kepada tokoh-tokoh filsafat yang Islami, di antaranya Al-Farabi ya. Jadi Platonis ini pengaruh kepada yang pertama Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina. Kemudian nanti muncul yang terakhir Ibnu Arabi. Semuanya menggunakan teori al-faid al-ilahi. Tapi kita bahas dia lebih dahulu adalah Al-Farabi. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Al-Farabi dia mengambil filsafat dari Platonis, dia mengambil juga dari Aristo dan Plato. Dia mengambil dari Aristo dan Plato. Nah, Aristo dikenal dengan Al-Muallimul Awwal, guru pertama. Al-Farabi dikenal dengan guru kedua. Ibnu Sina dikenal dengan guru ketiga, Al-Muallim Tsalis. Artinya orang-orang hebat ya. Kenapa? Karena Al-Farabi ambil filsafat dari Platonis, dari Aristo, Plato. Ibnu Sina dia tidak belajar langsung kepada Al-Farabi, tapi dia baca buku-buku Al-Farabi kemudian dia kembangkan. Ya, maka ini disebut guru kedua. Guru pertama Aristoteles, ini guru kedua, dia dikenal dengan guru ketiga. Sekarang kita akan bahas tentang Al-Farabi pertama kali. Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi ya. Abu Nasr Al-Farabi dia punya teori sama dengan Platonis ya. Bagaimana teori al-faid al-ilahi? Dia membagi wujud, dia membagi wujud ada 6. Wujud ada 6. Yang pertama adalah causa prima. Yang ketiga adalah al-uqul. Al-thaniyah. Yang ketiga adalah al-aql fa'al. Kemudian yang keempat adalah an-nufus. Kemudian ada al-hayuli, as-surah. Baik. Causa prima maksudnya adalah Tuhan. Allah maksud dia. Kalau Farabi kan dia muslim. Dia berusaha menggabungkan antara agama Islam dengan filsafat Yunani ya. Al-uqul tsaniyah ini ada sekitar 9 akal. Kemudian yang terakhir akal yang ke-10. Al-aql fa'al, akal yang ke-10. Ketiga ini bukan di jism. Adapun nufus al-huyuli butuh jism. Al-huyuli sudah kita sebutkan ya. Al-huyuli itu potensi materi, as-surah potensi bentuk. Yang dua-duanya semua dalam alam zihni, alam pikiran saja, di mana materi tersebut hanya bisa wujud nyata kalau dia berbentuk. Bentuk butuh kepada materi, materi butuh kepada bentuk, hayulu butuh kepada surah. Kata Aristoteles butuh harokat untuk menggabungkannya. Ini filsafat mereka. Nah, perhatikan baik-baik, saya akan jelaskan ini dari buku beliau, bukunya Al-Farabi, Ara'ul Al-Madinah Al-Fadilah, dan ada buku yang lain saya lupa tadi. Bagaimana proses penciptaan alam semesta. Ini begini. Causa prima, esa. Bagaimana bisa muncul perkara yang banyak? Maka dia memikirkan tentang zatnya sendiri, maka muncullah disebut al-aql al-awwal. Al-aql awal bagian dari 9 akal. Ya. Saya gariskan di sini ya. Jadi causa prima memikirkan dirinya, maka muncullah akal awal, akal pertama.
Akal pertama ini kemudian memikirkan dirinya dan memikirkan kausa prima. Ketika dia memikirkan kausa prima, muncullah akal kedua. Muncul akal kedua. Dan akal kedua ini, ya, akal pertama karena jauharahnya, karena zatnya, akhirnya akal pertama ini memunculkan namanya langit. Langit pertama, ya. Dia membayangkan langit ya satu doang, ya. Ya. Akal pertama yang dia bisa pikir cuma dua. Dia hanya mikir karena waktu itu di alam cuma dua. Cuma dia dengan Tuhan. Maka dia pikirkan dirinya sendiri dan dia mikirkan Tuhan. Ketika dia mikirkan Tuhan, muncullah akal kedua. Akal kedua ini mikirkan dirinya, memikirkan kausa prima, memikirkan dirinya. Nah, muncul akal kedua ini karena jauharahnya, lalu muncullah planet, ya. Nah, di situ dia sebutkan, pokoknya nanti ini saya silsilah saja, ya. Sampai nanti demikian caranya sampai ke akal 9, ya. Sampai terus sampai akal ke 9. 9 atau ke 10 lah, ya. Dari situ nanti muncul, gara-gara muncul akal kedua, muncul planet ini, kemudian muncullah planet misalnya muncul Merkurius, planet Merkurius. Terus planet apa? Mars, ya. Banyak planet-planet yang mereka menganggap bahwasanya planet-planet ini adalah makhluk-makhluk yang pertama dan yang terakhir adalah bulan. Bulan ini kalau nggak salah dari akal ke 9 atau ke 10 lah, saya lupa, ya. Sampai akal ke 10. Akal ke 10. Setelah itu ada planet Merkurius, planet Mars, planet Jupiter, ya. Semua dari akal-akal ini, ya. Makanya kalau kita baca, ini dari mana dia gedabru seperti ini? Kok bisa? Tuhan hanya ciptakan akal pertama. Muncul. Ini bukan cipta, dia fight. Dari kausa prima, terfaitkan, tercurahkan akal pertama. Jadi akal pertama mikirkan kausa prima, mikirkan dirinya, terfaitkan, tercurahkan, muncul akal kedua. Akal pertama ini karena zatnya sendiri termunculkan langit pertama. Ya, ini proses alam semesta. Muncul akal kedua ini, dia mikirkan dirinya, dia mikirkan kausa prima, muncullah akal ketiga. Ya. Dia sendiri munculkan planet apa gitu, saya lupa juga. Nanti planet akal ketiga munculkan dengan zatnya, munculkan planet Merkurius, akal keempat Mars, Jupiter dan seterusnya sampai matahari dan rembulan. Sebelum bulan ada matahari, ya. Entah akal keberapa. Nah, setelah itu, terakhir, akal yang paling terakhir, hanya mikirkan muncullah bulan. Kalau nggak salah, akal ke-10. Akal ke-10 inilah yang diyakini, akal 10 inilah yang disebut dengan al-aqal fa'al. Al-aqal al-fa'al. Al-aqal fa'al artinya aktif, dia aktif. Membedakan dengan al-aqal bil-quwwah. Artinya al-aqal bil quwwah, kita ini manusia. Terlalu jauh saya bahas, ya. Tapi tidak apa, saya ingin menyampaikan biar kita tahu bagaimana pemikiran mereka. Kita punya akal, kita pikirkan, kita mikirkan sesuatu belum kita kerjakan. Akal kita namanya al-aqal bil quwwah. Kita ingin memikirkan sesuatu sebelum kita eksekusi. Ada istilah mereka al-aqal fa'al. Akal fa'al ini dia langsung akal tanpa mikir, langsung eksekusi. Suatu zat yang di bayangan mereka, sesuatu yang di bayangan mereka disebut al-aqal fa'al, dan dia ini yang mengatur semua di bawah alam semesta. Dia yang mengatur semua di bawah. Karena setelah rembulan berubah sistem. Di bawahnya manusia, ada bumi, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, sesuatu yang butuh jisim. Ini semua asalnya tidak berjisim. Akal-akal ini bukan jisim. Akal-akal ini bukan jisim. Setelah rembulan terakhir munculkan rembulan, di bawahnya, alam di bawah rembulan semuanya itu yang ngatur al-aqal al-fa'al. Apa tugas al-aqal fa'al? Al-aqal fa'al itu
Seakan-akan dia tugasnya seperti Tuhan, dia merubah sesuatu yang potensi menjadi sesuatu yang real. Itu namanya al-aql al-fa'al ya. Taib. Ini sederhananya antum bisa lihat dalam kitabnya Ara'u al-Madinah al-Fadilah karya Al-Farabi. Tapi kalau Ibnu Sina mirip-mirip dengan ini Ibnu Sina. Ya. Ibnu Sina juga pemikirannya mirip dengan ini dari bukunya. Itu saya agak lupa. Ibnu Sina kitab An-Najat, dia bahas dalam kitabnya An-Najat dan juga disyarah oleh Fakhruddin An-Naisaburi ya. Bukunya ada di internet, Ibnu Sina juga sama pemikirannya seperti ini ya. Cuma teori dia kalau ini namanya al-faid as-sunai, al-faid sunai maksudnya satu akal hanya memunculkan dua hal. Misalnya akal pertama dia hanya memunculkan dua hal, memunculkan langit pertama satu dan dia munculkan akal kedua. Makanya disebut dengan al-faid as-sunai. Adapun Ibnu Sina dalam kitabnya An-Najat sama persis seperti ini. Kausa prima memikirkan ini kemudian muncul berikutnya. Cuma kalau Al-Farabi disebut dengan al-faid sunai yaitu satu mencurahkan dua. Adapun Ibnu Sina dia teorinya al-faid al-ilahi dengan al-faid as-sulasi. As-sulasi maksudnya satu akal memunculkan tiga, yaitu satu akal memunculkan tiga. Apa tiga tersebut? Yang pertama adalah akal kedua, akal berikutnya. Kemudian yang kedua, planet. Yang ketiga, jiwa dalam planet tersebut. Sama, nanti teorinya sampai pada ujungnya namanya al-aql fa'al. Inilah yang paling mempunyai pengaruh dalam pengaturan alam semesta, dalam pencurahan ilmu dan yang lainnya. Ya, Taib, saya mau ulangi sebelum saya sebutkan tentang bagaimana pengaruh pemikiran mereka, dampak buruknya menimbulkan kekufuran. Saya ulangi sebentar, teman-teman perhatikan lagi. Aflatun, ya, dan para filsafat yang lain, Aristoteles, kemudian Plato yang paling top. Plato, Aristoteles, Aflatun. Ya. Mereka punya suatu qat'iyat, suatu pemikiran yang absolut, yang tidak mungkin salah tentang Tuhan. Tuhan itu syaratnya ini, ya, statis, tidak dinamis, tidak pernah berubah, tidak bergerak, sudah sempurna, tidak bertujuan, ya, tidak muncul karena sesuatu dan tidak melakukan karena sesuatu. Tuhan harus begitu. Simple, tidak mengandung pluralitas. Ya, taib. Sehingga mereka buat bagaimana teori sesuatu yang tidak bergerak kok bisa menimbulkan gerakan, sesuatu yang statis kok bisa menimbulkan dinamis, sesuatu yang esa kok bisa menimbulkan yang pluralitis. Ya. Maka mereka bikin teori-teori. Teorinya Plato dibantah oleh mereka sendiri. Teorinya Aristoteles juga dibantah, tidak logis. Hiyuli kemarin sudah kita bantah pada pertemuan yang lalu. Muncullah setelah Aristoteles, mungkin ratusan tahun berikutnya, 500 tahun berikutnya, muncullah Platonis, Aflatun, dan dia adalah seorang Yunani yang tinggal di Mesir, di Iskandaria. Dia pertama kali membuat satu kaidah teori baru namanya al-faid al-ilahi. Ya, al-faid al-ilahi. Dia tidak menamakan Tuhan, tapi nama kausa prima, as-sababul awal. Bukunya diterjemahkan dalam bahasa Arab namanya Tasu'at Aflatun. Tasu'at Aflatun. Ya. Dan dia sebut, saya nukil di sini dalam tulisan saya, halaman sekian, dan saya nukil perkataannya sesuai yang diterjemahkan. Ya. Nah, tujuan dia bagaimana menjelaskan sesuatu yang kausa prima ini, yang esa dan simpel, bisa menimbulkan makhluk yang plural dan beragam. Padahal kaidah menurut mereka, satu tidak bisa munculkan kecuali satu pula. Maka dia buatlah al-faidul ilahi,
bagaimana faidulillah itu curahan, seperti matahari yang satu mencurahkan cahaya yang banyak, sungai air yang kuat mencurahkan di mata air yang banyak. Namanya al-faid, yaitu curahan ya. Seperti akar mencurahkan batang-batang. Dia sebutkan dalam Tasu'at Aflatun, inilah maksudnya al-faid seperti ini. Ya. Nah, bagaimana satu bisa memunculkan yang banyak? Dia bikin kaidah kausa prima, ini satu memunculkan al-aql kulli. Kalau dia mengatakan kausa prima memunculkan ukul, akal yang banyak, berarti satu langsung memunculkan plural. Dan tidak boleh, padahal dia teorinya satu hanya boleh memunculkan satu. Ya, kalau satu langsung, kalau kita orang Islam gampang, Allah ciptakan langsung banyak, apa masalahnya? Kun fayakun, sederhana. Tidak perlu kayak gini-gini. Ya, mereka ini terjebak dengan absolut yang entah absolut itu dari mana datang tentang syarat Tuhan. Jadi mereka bilang satu harus munculkan satu. Satu itu apa yang dimunculkan oleh kausa prima adalah al-aql kulli. Al-aql kulli sebenarnya itu bukan suatu zat, dia cuma ditihin, tadi sudah saya jelaskan. Dari al-aql kulli muncul namanya an-nafsu al-kulliyah. Sama, suatu yang zihin juga. Dan nafsul kulliyah terpencar menjadi an-nufus al-juz'iyah. Ini yang dibantah. Bagaimana satu bisa munculkan yang banyak dan dari satu yang zihni, suatu yang di logika kok bisa muncul suatu yang real. Ini tidak bisa dia jelaskan dengan baik, tapi intinya teori dia berjalan, ya. Teori dia berjalan, ya. Dari nufus al-juz'iyah baru tersebar jism, berbagai macam jism, benda-benda di atas alam semesta ini, di bumi ini. Nah, teori dia rupanya diminati oleh tokoh filsafat dua orang dari orang Islam yang terkenal. Pertama Al-Farabi, ya. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Sina. Al-Farabi dia juga tidak bertemu dengan Aristoteles, tapi dia belajar buku-buku Aristoteles dan dia belajar buku Platon. Dia belajar tiga orang, Aristoteles, Plato dan Aflutin. Aristoteles, Plato dan Plotinus, tiga orang ini. Dan yang paling berpengaruh bagi dia adalah teori Platonis, ya. Tentang al-faid al-ilahi. Nah, dia ingin tujuan dia, dan saya akan nukil Al-Farabi, dia menganggap bahwasanya Yunani itu adalah yang benar. Agama hanya sekedar untuk membuat orang paham tentang filsafat. Jadi agama sarana. Filsafat Yunani adalah sesuatu yang absolut. Saya bacakan perkataan dia biar untuk semakin yakin, ya. Dia berkata dalam bukunya Al-Millah, ya. Al-Farabi halaman 47, dia berkata, "Fa idzan al-falsafatu hiya allati tu'ti barahin ma tahtawi alaihi al-millatu al-fadilah." Kalau begitu, filsafatlah yang memberikan argumentasi perkara-perkara yang dikandung oleh agama yang mulia. Jadi agama yang mulia ini tidak ada argumentasinya kecuali dari filsafat yang bisa menunjukkan argumentasi agama. Jadi kata dia yang utama adalah filsafat. Agama tidak bisa berdiri kecuali ditopang oleh filsafat. Ini menurut dia. Bahkan dia berkata lagi lebih tegas lagi dalam bukunya Al-Huruf halaman 131. Dia berkata, "Innama yultamasu biha ta'limul jumhur al-asya' an-nadhariyah wal 'amaliyah allati ustunbitat fil falsafati bil wujuh allati yata'atta lahum fahmu dzalik bi iqna'in aw takhyilin aw bihima jami'an." Hanyalah tujuan syariat adalah untuk mengajari orang-orang awam, jumhur maksudnya, perkara-perkara teoritis dan praktis yang diambil dari filsafat. Yang mengajari orang-orang awam dengan sisi-sisi yang memungkinkan mereka untuk memahaminya. Apakah dengan penjelasan yang memuaskan, atau dengan penghayalan, atau dengan keduanya sekaligus. Jadi menurut dia, orang awam ini butuh syariat. Syariat sebenarnya tidak hakikat. Jadi syariat hanya menjelaskan dengan teori syariat agar orang-orang awam bisa paham. Terkadang dengan penghayalan. Ya, makanya mereka mengatakan tidak ada namanya kebangkitan hari kiamat, jasad dibangkitkan, telanjang, itu enggak ada kata mereka. Itu cuma sekedar penghayalan kepada orang awam agar mereka bisa paham. Sebenarnya hakikatnya tidak demikian. Ya. Jadi intinya mereka ini menganggap bahwasanya filsafat adalah nomor satu. Agama ditopang dengan filsafat. Agama hanyalah penyambung dari filsafat. Terkadang agama menyelisih filsafat agar bisa dipahami oleh orang-orang awam. Sebenarnya hakikatnya tidak demikian, ya. Baik. Saya kembali, ya. Jadi Farabi, ya, maka dia punya teori tentang tercipta alam seperti ini, kausa prima, kemudian tingkat kedua namanya ukul as-saniyah. Jadi akal pertama disebut dengan asbab as-saniyah, banyak, atau al-asbab bukan sani, as-sawani, ya. Mungkin tepatnya al-ukul as-sawani. Karena dia banyak, ya.
namun dia berada di martabat yang kedua, yaitu akal pertama, akal kedua, akal ketiga, sampai akal ke-10. Ya, sampai akal ke-10. Inilah wujud bisa dibagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kausa prima wujud pertama. Dari kausa prima munculnya akal yang 9 akal atau 10 akal. Ya, 10 akal. Ya 9 akal, diantaranya akal yang ke-10. Prosesnya tadi sudah kita sebutkan. Kalau menurut Farabi, dia faid as-sunai, satu munculkan dua. Kausa prima munculkan akal faid, munculkan akal pertama memikirkan kausa prima, munculkan akal kedua, memikirkan dirinya, muncullah langit pertama. Ini sehingga planet-planet ini seakan-akan muncul bersamaan dengan akal-akal tersebut. Sampai akhirnya kepada akal ke-10 disebut al-akal fa'al. Akal 10 ini yang punya peran dalam pengaturan alam semesta, al-akal fa'al. Akal fa'al tadi kita bilang akal yang aktif, yang real, action langsung, bukan hanya sekedar potensi mikir kemudian baru beraction. Maka muncullah planet Merkurius, Mars, Jupiter, matahari dan bulan dan seterusnya. Ibnu Sina mirip tapi dia al-faid as-sulathi. Satu akal munculkan 3. Akal berikutnya munculkan planet, entah planet apa. Dalam planet tersebut ada jiwa. Yang sampai terakhir namanya akal al-fa'al ya. Tentu kalau kita bantah sangat mudah, ini dari mana teori seperti ini ya. Kemudian kenapa harus muncul pertama akal pertama ya. Kemudian seperti ini kayaknya Tuhan tidak, coba antum lihat teori ini. Tuhan tidak ada pengaruhnya lagi selesai. Tuhan hanya munculkan akal pertama, selanjutnya berjalan dengan sendirinya. Tuhan tidak punya kuasa lagi selesai. Dia tidak ciptakan yang lain. Kemudian seakan-akan Tuhan adalah akal al-fa'al. Akal fa'al ini yang mengatur di bawah semua. Akal ke-10. Berikutnya juga kenapa cuma terbatas pada akal ke-10? Karena mereka dapati planet cuma 9 ya, atau tata surya cuma sekian, sehingga mereka membatasi akal sekian. Mungkin sekarang kalau mereka tahu ilmu tentang fisika, ternyata planet lebih daripada itu. Mungkin akal bisa jadi akal 100, akal keberapa. Karena dulu otak mereka hanya tahu itu, mereka batasi akal sampai akal ke-10, dialah akal al-fa'al yang paling bawah, yang dari dia timbullah rembulan, dan dia yang mengatur apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Dan itu semua kengawuran. Sampai Al-Farabi mengatakan al-akal fa'al ini adalah Ruhul Kudus. Kata dia inilah Jibril. Inilah Jibril. Dari sini para ulama banyak mengkafirkan mereka. Di antara Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim mengkafirkan filsuf-filsuf ini karena ajaran mereka bertentangan dengan ajaran Islam. Taib, saya akan jelaskan selain, tolong dihapus ya. Taib, kita akan sebutkan tentang dampak dari pemikiran filsafat Islam, keterpengaruhan pemikiran Yunani kepada mereka. Pertama, ahlul filsafat ya, mereka mengatakan bahwasanya alam itu qadim. Alam itu azali bersama Allah. Kenapa bisa demikian? Karena menurut mereka alam terjadi dengan proses al-faid. Al-faid adalah curahan, tadi sudah kita sebutkan, sehingga wujudnya akal-akal yang pertama itu, yang dia bukan selain Tuhan, dia selain Tuhan, dia wujudnya azali bersama Tuhan. Karena wujudnya akal-akal tersebut adalah kelaziman daripada adanya Tuhan. Kelaziman daripada adanya Tuhan. Tuhan tidak menciptakan dia, tapi dia muncul bersamaan dengan Tuhan. Muncul akal pertama bersama dengan kausa prima. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya alam adalah qadim. Alam adalah qadim. Dan ini logika mereka, karena kalau mereka mengatakan alam tidak qadim, akal pertama tidak qadim, berarti Allah berubah status dari sendirian kemudian menciptakan. Berarti ada perubahan status. Padahal syarat mereka Tuhan tidak boleh berupa, tidak boleh dinamis, harus statis. Kalau Tuhan tiba-tiba dahulunya sendiri, kemudian tiba-tiba memunculkan makhluk, berarti Tuhan dinamis dong. Dan mereka sudah punya aturan yang absolut bahwasanya Tuhan tidak boleh dinamis. Dengan demikian mereka mengatakan alam itu sudah ada, tapi alam yang maksudnya azali adalah akal yang pertama. Yang dari dia kemudian muncul yang macam-macam, tadi sudah kita jelaskan. Gara-gara ini Al-Ghazali mengkafirkan falasifah, Ibnu Sina dan juga Farabi dan yang lainnya. Gara-gara mereka mengatakan berdasarkan teori al-faid al-ilahi, curahan tadi, mereka mengatakan alam itu qadim, azali bersama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara dampaknya mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya hanyalah al-kulli, tidak tafsili, tidak terperinci. Allah itu hanya mengetahui secara global. Aduh, saya mau jelaskan lagi nanti antum tambah pusing, tapi intinya
Dia mengatakan karena Allah, kalau Allah memikirkan, Allah tahu. Sekarang saya ngomong nih, Allah nggak tahu secara terperinci. Karena kalau Allah tahu saya berbicara begini, berarti ilmu Allah dinamis. Tadinya Allah tidak tahu saya ngomong begini, sekarang Allah tahu. Sekarang Allah sedang tahu. Berarti Allah tidak tahu secara terperinci saya seperti ini. Dan itu kekufuran. Bagaimana Allah tidak tahu? Saya saja tahu tentang apa yang saya lakukan, berarti saya lebih alim daripada Allah dalam hal perbuatan saya dong. Maka dibantah oleh para ulama, dibantah Al-Ghazali yang lain. Ini juga, ini akibat pola pikir yang bahaya bicara tentang Tuhan, bikin syarat-syarat Tuhan sendiri. Akhirnya mereka mengatakan, dan itu disampaikan oleh Ibnu Sina, ya, dalam buku-bukunya, ya, saya nukil dalam tulisan saya, dia mengatakan bahwasanya Allah hanya mengetahui secara global, kulli, tidak secara terperinci. Karena kalau Allah tahu secara terperinci, berarti Allah dinamis dan tidak boleh bagi Tuhan. Oleh karenanya, Allah hanya tahu secara global tentang akibat, sebab dan akibat. Adapun secara terperinci, saya sekarang sedang ngomong, saya sekarang sedang gerak-gerakkan spidol, Allah tidak tahu. Allah tidak tahu, karena kalau Allah tahu berarti ilmu Allah berubah-ubah, berarti Allah dinamis. Subhanallah. Mereka bikin syarat Tuhan sehingga mereka terjebak seperti ini. Kemudian di antaranya juga sama, mereka mengatakan Allah tidak punya tujuan. Karena kalau Allah bertujuan tadi, sehingga mereka bikin teori tadi al-faid, bahwasanya alam itu muncul bukan karena Allah bertujuan menciptakan alam. Akal tadi muncul bukan karena tujuan Allah menciptakan alam, tapi dia adalah konsekuensi bersamaan dengan kesempurnaan Tuhan muncullah akal ini bersamaan ya. Begitulah sehingga mereka Allah tidak punya tujuan. Nanti itu terpengaruh pada orang Asy'ariyah. Insyaallah kita jelaskan pada kesempatan lain kalau antum masih kuat ya. Tapi intinya inilah hal-hal yang menjadikan mereka dikafirkan. Ya. Di antaranya Ibnu Sina juga berpendapat bahwasanya alam semesta, ya, alam semesta, bahwasanya manusia dibangkitkan hanya ruh saja, jasad tidak, karena logika dia tidak bisa sampai. Dan ini kita bahas dalam masalah Jauharul Fard, tapi nantilah. Intinya saya batasi masalah ini sampai di sini masalah Ibnu Sina. Jadi mereka secara umum terjebak pada dua kesalahan fatal. Mengatakan alam itu qadim, azali bersama Allah, akal-akal itu qadim bersama Allah. Yang kedua, Allah tidak punya, tidak tahu secara terperinci, Allah hanya tahu secara global. Yang ketiga, Allah tidak punya tujuan, Dia melakukan sesuatu bukan karena tujuan, bukan karena sebab, bukan karena tujuan. Karena kalau dia melakukan sesuatu karena tujuan, berarti dia baru sempurna dengan adanya tujuan tersebut. Terus apa yang terjadi? Alam itu muncul karena konsekuensi dia sebagai sesuatu yang sempurna. Ya. Tadi kalau kita jelaskan tadi sudah kita berikan silsilahnya. Jadi yang mikir alam bukan Allah lagi, tapi akal berikutnya yang ngatur alam sampai akal fa'al. Di antara kefatalan kesalahan mereka Farabi dan Ibnu Sina. Yang keempat ya. Saya tulis biar enggak apa namanya. Kesalahan-kesalahan Al-Farabi dan Ibnu Sina yang membuat mereka dikafirkan. Pertama mereka mengatakan alam qadim, azali bersama Allah. Zahir dari perkataan mereka ada yang menafsirkan itu semua planet-planet itu qadim. Ada yang mengatakan yang qadim cuma akal pertama. Tapi intinya ada sesuatu yang bersama Allah yang azali. Ya, yang kedua, Allah hanya berilmu tentang makhluk secara kulli yaitu global saja, tidak terperinci. Yang ketiga, Allah tidak bertujuan. Tapi ini tidak ya, ini tidak, ini bukan hal yang buat mereka dikafirkan karena orang Asy'ariyah juga demikian. Ini juga kesalahan Asy'ariyah. Nanti akan kita bahas insyaallah. Terpengaruh dengan tapi yang membuat dia terkafirkan yang ketiga adalah masalah kenabian. Jadi ini ada 1, 2, 3. Ini buat mereka juga dikafirkan. Kata mereka, kenabian itu menurut Ibnu Sina terutama amrun muktasab, perkara yang bisa diusahakan.
diusahakan. Kemudian yang berikutnya adalah kenabian tidak hakiki. Tapi hanya khayalan. Bagaimana ikhwan? Sini saya jelaskan sekarang, perhatikan ya. Jadi kata mereka bisa diusahakan ya, bisa diusahakan. Caranya bagaimana seorang dapat kenabian itu hakikatnya apa? Kenabian itu seorang manusia yang dia melakukan pensucian jiwa sehingga dia bisa kontak dengan al-akal fa'al. Akal fa'al itu tadi kata Farabi Jibril. Jibril. Al-akal fa'al adalah sesuatu yang bukan materi. Nah, seorang jika ingin bisa kontak sama al-akal fa'al, dia harus melepaskan dirinya dari jiwa, dari materi, sehingga dia keluar dengan jiwanya secara khusus, dengan jiwa yang tanpa non materi tersebut bisa kontak dengan al-akal fa'al. Dari situ dia mendapatkan ilmu dari al-akal fa'al. Dari tersebut timbullah khayalan bahwasanya seakan-akan dia melihat malaikat, seakan-akan dia mendengar firman, itu semua khayalan. Itulah hakikat kenabian menurut Ibnu Sina. Itu dibantah habis oleh para ulama. Jadi seakan-akan tidak ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril akal fa'al. Tidak ada firman Allah, enggak ada, cuma khayalannya Muhammad karena dia sudah mensucikan dirinya sehingga bersih dari segala bentuk materi sehingga bisa connecting dengan al-akal fa'al, dari situ dia dapat ilmu. Al-akal fa'al tadi, yang akal ke-10 tadi. Itulah namanya kenabian. Nah, dari situ berarti bukan cuma Muhammad yang bisa seperti itu. Selain Muhammad juga bisa meskipun tingkatnya berbeda-beda. Meskipun tingkatnya berbeda-beda. Nah, dari situ ketika kenabian perkara yang bisa diusahakan berarti kenabian belum berakhir. Dan ini kebohongan semuanya. Oh, orang jadi nabi tidak perlu begini-begini. Nabi Yahya sejak kecil sudah jadi nabi. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya masih kecil ambillah Taurat, kerjakan dengan baik. Apa enggak dia mensucikan diri, enggak perlu ya. Enggak ada. Nabi Isa tahu-tahu bisa ngomong. Apa Nabi Isa si kecil Nabi Isa dipegang oleh ibunya, melakukan pensucian jiwa, melepaskan dirinya dari materi, kemudian gabung dengan akal fa'al, kemudian bisa ngomong jadi nabi. Omong kosong. Ini cuma gedabrus dari orang-orang filsafat ya. Berarti kenabian belum berakhir. Kemudian ini berarti hakikatnya tidak ada malaikat. Tidak ada malaikat. Dan tidak ada firman. Baik. Ini kesalahan yang buat mereka dikafirkan. Ada kesalahan berikutnya Ibnu Sina dan kita akan bahas nanti pada kesempatan yang lain. Kesalahan yang keempat yaitu kata Ibnu Sina yang dibangkitkan pada hari kiamat hanya ruh. Bukan jasad. Ini juga nanti ini masalah Jawrul Fat pada kesempatan yang lain ya. Ini di antara hal yang membuat dia dikafirkan ya. Ini kalau kita mau terperinci 5 dan 6 ya. Atau 4 dan 5 ya. Ini kekufuran tersendiri, ya. Taib. Ada namanya Ibnu Arabi. Ini sekedar insyaallah kita akan bahas sufi secara khusus. Ibnu Arabi sama teori Platonis juga. Dan ini disebutkan oleh mentahqiq buku dia Al-Fusus. Dia membaca buku Ibnu Arabi Al-Fususul Hikam, dia kesimpulan bahwasanya Ibnu Arabi mengambil teori Aflotin, teori Platonis. Adopsi teori Platonis. Sehingga ada namanya wahdatul wujud. Dan sangat sederhana. Bahwasanya kita ini semua adalah faid ilahi. Alam semua pada hakikatnya adalah curahan Tuhan, al-faid al-ilahi. Al-faid al-ilahi. Ini juga kekufuran. Ibnu Arabi juga dikafirkan gara-gara ini. Ini akibat pengaruh filsafat masuk kepada tokoh-tokoh muslim. Nah, kita singgung tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang tokoh yang sangat cerdas dan dia hidup dari keluarga yang berpemahaman Ismailiyah. Ismailiyah bagian daripada Syiah. Syiah ada sudah pernah kita bahas tentang Syiah. Ada Isna Asyariyah. Isna Asyariyah terbagi menjadi dua. Isna Asyariyah terbagi menjadi dua ketika Ismail meninggal sehingga
keimaman dilanjutkan oleh adiknya. Sementara ada yang berpegang teguh dengan Ismail bahwasanya jalur keimaman harus lewat kakak tertua Ismail, maka timbullah Syiah namanya Syiah Ismailiyah. Nah, Syiah Ismailiyah sering aliran kebatinan. Aliran kebatinan dan juga tercampur filsafat. Nah, Ibnu Sina berangkat dari keluarga Syiah, kemudian dia belajar tentang filsafat, kemudian dia ingin gabungkan dengan agama, jadilah ini yang muncul dari dia ya. Dia punya ilmu tentang kedokteran ya, tapi wallah alam sejauh mana, tentunya kedokteran dulu sangat sederhana ya, tidak seperti kedokteran zaman sekarang. Tapi inilah dampak dari pemikiran mereka. Semoga antum bisa mengerti ya. Mohon maaf kalau antum tidak mengerti, antum bisa ulang lagi, nanti insyaallah kita upload pembahasan kita. Dan masih ada satu lagi, tapi kalau antum enggak kuat kita loncat saja, tentang pengaruh ahlul kalam, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah terhadap filsafat. Bagaimana pengaruh dalam akidah mereka tentang asma wa sifat. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nanti saya diskusi lagi dengan Akh Dodi ya, apakah lanjut atau pindah bab, nanti dilihat ya. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.